Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi malam baru diadakan press conference untuk FA Cup melawan Fulham, ya, yang dimana ini hasil press conference-nya berhubungan dengan dua episode sebelumnya yang pernah gue tayangkan, yaitu membahas mengenai tingkah bocah Garnacho sama Roy Keane yang berdebat dengan Ian Wright. Nah, jadi jurnalis udah dapat bensin kan, tinggal nyalahin korek apinya. Langsung lah ditanya, bagaimana pendapat lu mengenai kritik Roy Keane terhadap Kapten Bruno Fernandes? Nah, biasa, Amoy kan dengan senyum dia ngomong, gue big fan-nya Roy Keane, dia bilang, ya kan. Tapi ya itu kan dia kan sebenarnya mengkritik, ya, maksudnya memberikan suatu inputan itu buat Bruno. Kalau untuk Bruno Fernandes sendiri sih, Amorim bilang memang ya dia kadang-kadang terlihat ada gestur-gestur frustasi gitu ya. Gue udah lihat podcastnya, gue udah lihat apa yang diperbincangkan Roy Keane dan Ian Wright, ya. Tapi mungkin opini gue berbeda, katanya. Bruno itu penting buat klub, khususnya buat gue, katanya, ya. Dia bermain dengan konteks yang berbeda, ya kan, gue bilang kan konteks yang berbeda dengan apa yang dilakukan Roy Keane zaman dulu, gitu. Kan zaman udah berubah, gitu. Ya, bener lagi nih itu identity nih, sama nih kayak Bang Ruben nih ngomong ini. Bruno itu selalu pengen responsibility, ya. Dia tahu, Ruben tahu ya bahwa kadang-kadang ya ada rasa frustasi mungkin terhadap teman setimnya gitu ya, mungkin dengan permainannya karena dia selalu pengen menang, ya, dan sangat sulit ya dengan keinginan seperti itu, apalagi dengan keadaan tim seperti itu ya pasti sulit ya. Terus yang kalimat dan terakhir yang menurut gue bagus gitu dia dalam mengcounter pernyataan Roy Keane bahwa ya semua boleh punya opini, ya mungkin Roy Keane punya standar besar sendiri lah ya, standarnya dia gitu dari zamannya dia, kan sama lagi nih persis seperti yang gue bilang, zaman tuh berbeda. Mungkin Roy Keane punya standar yang pada saat zamannya dia ya semua normal ya, tapi yang paling penting adalah sebenarnya pendapat gue. Kenapa? Ya karena gue pelatihnya di sini, gitu ya. Dan menurut gue Bruno Fernandes bermain bagus gitu. Ya, gue setuju juga gitu. Makanya sekarang adalah kembali ke Bruno Fernandes. Gue udah bilang kan, contoh aja game kemarin lawan Ipswich. Ketika dia slow gitu, dia kalem gitu, dia nggak ngomel-ngomel kayak nenek-nenek, lebih fokus ke permainannya, semua tim ngikutin kan. Ya emang nggak perlu harus jadi yang meledak kayak Roy Keane, nggak. Roy Keane itu kan tipenya meledak segala macam di ya dia seorang warrior lah gitu loh. Ayo kayak di medan perang aja gitu loh, brotherhood gitu kan. Mungkin gaya kepemimpinannya Roy Keane seperti itu. Cuman kalau Bruno kan nggak. Nah, cuman satu yang tadi gue lihat kemarin yang gue lihat adalah itu contoh kalau emang dia bisa lebih bijak si Bruno dalam berposisi sebagai kapten. Nah, permainan tim jadi bagus gitu loh. Ditanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan ya seperti FA Cup penting nggak? Ya penting ya, khususnya ya sejarah, dan Manchester United adalah juara tahun lalu. Terus ditanyakan mengenai Dorgu gimana? Ya seperti biasa, Dorgu namanya anak muda, kena kartu merah, tetap kita support ya, tidak ada hal yang besar. Gue kasih penjelasan ya, gue berbicara juga sama dia ya, maksudnya mungkin pasti ada frustasinya ya, cuma kan lo juga harus menenangkan pemain-pemain muda kayak gitu. Ditanya mengenai Andre Onana, kira-kira kalau Binder gak cedera
Gimana nih? Mancing-mancing biasa wartawan. Ya, untuk saat ini sih belum tahu ya, karena Baindir sendiri masih dalam info sih cedera gitu ya. Sekali lagi dia tidak mau menyalahkan Onana terhadap gol-gol yang terjadi pada saat lawan Ipswich kemarin. Nah dia menjelasin sih bahwa yang gol kedua itu kan sebenarnya dia karena menunggu. Nah itu yang gue bilang kenapa salah satu kelemahan Onana itu adalah refleksnya yang kurang gitu. Nah ini yang ditanya satu lagi mengenai episode sebelumnya mengenai Garnacho. Nah gimana nih Garnacho? Available lah ya. Gini, dia sebenarnya agak cedera katanya ya. Jadi waktu dia yang kemarin nendang, gue nggak tahu ya pas kapan ya. Kayaknya pas di blok sama Axel Tuanzebe deh. Yang dia menendang tuh dia kena blok, terus kayaknya dia agak sedikit mungkin salah otot kali ya, knock dikit lah. Jadi kita akan lihat untuk besok gimana. Boleh juga nih, bisa jadi mungkin dihukum satu pertandingan. Cuma kan dia bilangnya cedera. Terus gimana dengan apa yang dia lakukan kemarin, plus juga dengan apa yang dia posting di sosial media? Dia bilang gini, Garnacho sehari sesudah pertandingan langsung datang minta maaf ke gue. Ya. Datang minta maaf ke gue dan sebagai hukumannya dia bayarin makan malam, traktir makan malam buat semua tim. Ya, jadi menunjukkan kebersamaan. Ya, terus kan sempat juga dia jelasin ya kalau masalah sosial media ini kan berkaitan juga ketika Ten Hag ngomong mengenai anak muda zaman sekarang ya, Gen Z dan milenial inilah. Ya, dia bilang Garnacho kan anak muda, dia pasti akan belajar. Memang sih kalau masalah sosial media itu ya termasuk gue juga sih di kantor gitu ya, kalau punya anak buah Gen Z itu ya nggak bisa dicegah gitu loh. Nggak bisa gue ngemantauin atau ngejagain agar mereka tidak bermain sosial media seenaknya gitu, karena kan itu kan handphone dia gitu loh, handphone mereka gitu. Nah, tapi yang intinya sebenarnya yang penting Garnacho tuh belajar. Contohnya Joshua Zirkzee, ya kan? Cuma walaupun konteksnya berbeda ya, Joshua Zirkzee kan karena ya masalah strategi juga sebenarnya, dan ada sedikit cedera juga dia katanya. Nah itu kan beda. Terus bouncingnya, ya, baliknya si Zirkzee malah justru lebih lumayan bagus setelah itu kan. Jadi ya menurut dia persoalan Garnacho itu selesai, dia sudah minta maaf dan sudah traktir teman-temannya, walaupun si Amorim bilang dia cedera gitu. Gua rasa sih nggak cedera, mungkin kayaknya di drop sih satu pertandingan ya. Jadi Amorim ngomong, ya udah lo gue drop satu pertandingan dengan tingkah laku lo gitu. Tapi gue akan bilang dengan fair ke pers bahwa ya lo sedikit cedera, tinggal tunggu besok atau gimana. Mungkin dilihat juga latihannya dulu, latihannya niat gak nih, keras gak nih, pada saat latihan dia nunjukin bahwa ada komitmen dia mau bounce back gak. Nah ini yang mungkin akan jadi bahan pertimbangannya Ruben Amorim. Nah selebihnya ya biasalah wartawan kan nanya mengenai kesempatan untuk ini gimana, besok gimana ya. Amorim intinya bilang bahwa Piala FA adalah punya historical yang baik, historical yang panjang. Manchester United juga adalah tim yang juara bertahan ya. Makanya dia bilang bahwa dia tetap akan ya seperti biasa, bahwa kan satu persatu, game by game. Dia kan selalu bilang bahwa gua itu akan fokus game by game. Kalau ditanyakan kelanjutannya gimana, apakah di turnamen lu yang akan meloloskan Manchester United ke kompetisi Eropa, ya sekali lagi dia bilang bahwa gua akan fokus pada game by game gitu. Terus ditanya juga mengenai Anthony, dia bilang ya Anthony bisa bagus di Spanyol kan dengan berbagai macam aspek ya.
khususnya mungkin fisikal. Nah, ini yang sedikit di highlight oleh Ruben Amorim. Ya karena bisa jadi Anthony itu kan di Belanda itu nggak terlalu banyak fisik mainnya kan. Kalau di Inggris kan bener-bener fisikal banget gitu loh, speednya. Ya kalau di Belanda kan sama Spanyol kan nggak terlalu banyak bermain fisik, sama lah kayak di Jerman juga. Makanya kalau lo lihat beberapa golnya Anthony atau asisnya Anthony begitu sangat bisa berdiri bebas gitu. Ya mungkin di Inggris dia nggak bisa melakukan itu. Cuman intinya adalah bahwa dia senang dengan apa yang dilakukan atau dialami oleh Anthony. Ya semoga itu bisa berbaik ya. Kalau gue pikir sih, ya mudah-mudahan dia bisa dijual ya. Mungkin Barcelona atau Real Madrid tiba-tiba untuk ininya ngelirik Anthony gitu kan, selesai tuh La Liga tuh, habis tuh La Liga dengan Anthony. Oke, jadi itu aja. Jadi Ruben Amorim udah mengkonfirmasi bahwa Garnacho sudah dimaafkan tanda kutip ya, tapi ya bisa jadi diparkir dulu lagi satu pertandingan. Terus juga mengenai Bruno Fernandes, seperti sama yang gue bilang, ya ini adalah kapten gue. Sama lagi terakhir tuh si Ruben juga ngomong tuh mengenai apa yang diposting Garnacho. Ini masalah persepsi. Oh, sama. Bener lagi kan? United Identity ini masalah persepsi orang. Jadi jangan sampai Garnacho itu suka, ya posting oke nggak apa-apa. Cuma kan jangan sampai menimbulkan persepsi orang. Cocok nih sama Bang Ruben nih. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.